adik-adik semuanya, selamat hari Minggu, senang sekali kakak bisa menyapa kalian walaupun kita berada jauh, tidak bisa saling berjumpa, tapi kita bersyukur kita punya satu teknologi yang canggih yang bisa membuat kita bisa saling bertatap muka walaupun kita tidak berada di tempat yang sama. Kita akan kembali bahas firman Tuhan untuk pembacaan hari Minggu ini. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih dalam kondisi yang seperti saat ini pun kami tahu Tuhan masih melawat kami. Bapa di surga, kami akan membaca firman-Mu sebagai bahan kami untuk hari Minggu ini. Pelihara kami agar kami boleh sama-sama mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang memberitakan firman, Tuhan berkati agar benar-benar kebenaran Tuhan saja yang boleh disampaikan, dan adik-adik juga mendengarkannya. Tuhan berkati agar mereka mengerti apa yang hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bahan kita hari ini, minggu ini, diambil dari Mazmur 82 ayat 1-8. Semuanya sudah siapkan Alkitabnya? Oke. Allah dalam sidang ilahi, Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, Ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin, lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah, dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Demikian firman Tuhan diambil dari Mazmur. Tema kita hari ini adalah adil. Iya. Untuk anak balita, adil itu hurufnya apa aja ya? Kelihatan nggak di sana? Ini karena ini harus terbalik ya. Jadi adil itu adalah A D I L. Adil ya, 4 huruf. Adil. Adil itu apa ya artinya ya Kak? Adil itu artinya adalah sama, tidak berat sebelah. Nah, pernah lihat timbangan nggak? Timbangan yang di pengadilan, iya ada 2 ya, kanan kiri harus sama beratnya, harus seimbang. Itu artinya adil. Jadi artinya hakim itu harus memutuskan perkara yang, iya benar sekali, perkara yang adil untuk orang yang di sidang. Oh, seperti itu. Nah, hakim yang ada di dunia ini juga sama seperti Allah, tapi Allah lebih hebat, Allah lebih bijaksana dalam memutuskan segala sesuatu. Tapi Allah juga menuntut orang-orang yang hidup di dunia ini juga berlaku adil terhadap sesamanya. Ya, Kak, adil itu gimana, Kak? Misalnya apa? Coba Kakak kasih contoh ya. Nah, ada abang kalian umurnya 17 tahun, kalian umurnya masih 8 tahun. Terus kalian minta handphone, bapak kalian tidak kasih. Tapi abang kalian yang umurnya 17 tahun, bapak kalian kasih handphone. Apakah itu adil? Itu nggak adil lah Kak. Masa aku nggak dikasih handphone, abangku dikasih handphone? Kalau namanya adil, sama-sama kami harus diberikan handphone. Oh, tidak. Adil itu bukan berarti sama dalam hal itu. Adil itu adalah memberi sesuai dengan haknya, memberi sesuai sepatutnya, ya. Nah, kalau kamu masih 8 tahun, belum perlu untuk memakai handphone pribadi. Jadi masih bisa untuk pinjam handphone orang tua. Tapi kalau abang kamu yang sudah 17 tahun sudah perlu untuk handphone. Iya, karena dia bisa pergi sekolah kan sendiri, pergi les sendiri, jadi butuh komunikasi untuk tugas-tugas di sekolah juga harus perlu pakai handphone. Nah, itu baru adil. Tadi kalau bapak kalian memberikan kalian handphone, abang kalian juga diberikan handphone, itu belum adil namanya, karena belum sesuai dengan kebutuhan. Iya, misalnya lagi kalian umur 8 tahun, kalian minta sepeda motor. Iya, sedangkan abang kalian
diberikan sepeda motor yang umurnya sudah 17 tahun, itu adil namanya, karena diberikan sesuai dengan haknya. Nah, seharusnya kalian mintanya apa? Iya, mintanya sepeda. Kalau sepeda, pasti orang tua kalian bisa memberikannya. Iya, kemudian di sini apa? Yang sebagai contoh lagi, iya, misalnya ada orang miskin yang tidak punya makanan, ya kan? Jadi itu juga harus kita bantu supaya mereka juga memperolehkan berkat. Seperti suasana sekarang ini ya, semuanya susah. Pasti orang tua kita juga susah, tidak bisa bekerja gitu ya. Tapi masih ada orang lain yang lebih susah dari kita. Iya, yang untuk makan satu hari aja susah. Ya, bagaimana kita bisa berlaku adil pada mereka? Nah, kalau kita punya kelebihan, kita bisa membantu mereka. Misalnya apa? Kamu bisa kasih beras 1 kilo, seperti itu mama kamu ya, mama sama bapak bilang seperti itu, Pak, kalau memang itu kita bantulah, kalau ada yang nggak bisa makan karena harus kita di rumah seperti ini kan, nggak sama semua seperti kita masih bisa makan ya kan. Jadi kita bisa bantu mereka supaya mereka juga memperoleh keadilan. Nah, seperti itulah keadilan Tuhan, jauh lebih adil lagi. Tuhan lebih tahu lagi apa yang penting buat kita. Jadi jangan kita banding-bandingkan, aduh Tuhan itu nggak adil lah, masa yang sana diberikan sepertinya enak aja hidupnya, kami kok kayak gini. Tidak, Tuhan memberikan sesuatu itu sangat adil. Tuhan sangat tahu apa yang kita butuhkan. Jadi jangan pernah kita bilang Tuhan itu tidak adil. Tidak. Jadi Tuhan itu adil. Karena itu apa yang perlu kita lakukan yang bisa menolong orang lain, kitalah melakukannya seperti Allah juga mengasihi manusia. Nah, dalam teks ini juga kan dinasihati oleh Allah bahwa para pemimpin dan hakim dalam masyarakat bisa berbuat adil terhadap rakyatnya, khususnya bagi orang yang miskin, yang kekurangan, yang lemah, dan yatim piatu. Dan seharusnya kita juga berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu baik bagi kita. Dan semoga pemerintahan kita juga boleh berlaku adil, diberikan kebijaksanaan kepada Tuhan untuk memimpin negara ini dengan baik, supaya masyarakatnya mengalami pemerataan, mengalami pembangunan yang baik. Nah, seperti sekarang ini, semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada pemerintah kita untuk bisa menjangkau orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang berdampak sangat sedih dalam masalah ini, yang tidak bisa mencari makan, yang untuk makanannya susah. Semoga Tuhan memberikan kekuatan pada pemimpin kita sehingga melakukan hal-hal yang baik, yang adil di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami bagikan. Yalah, kami boleh juga berlaku adil terhadap orang lain. Setiap ada kami kesempatan untuk bisa memperhatikan orang-orang yang tidak terperhatikan, orang-orang yang mungkin kekurangan, kami boleh menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keadaan yang seperti ini. Kami percaya Tuhan punya maksud yang terbaik dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa, kami mohon Tuhan yang memulihkan keadaan kami, keadaan dunia ini, karena wabah penyakit ini Bapa. Kami takut Tuhan, kami gentar, tapi kami percaya Tuhan menjagai kami. Darah Tuhan menutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Berkati Tuhan Yesus orang-orang yang sekarang ini mungkin masih berjuang di rumah sakit, baik yang pasien maupun para medis. Tuhan, lawat mereka, berikan mereka kekuatan Bapa, berikan mereka kesehatan beserta keluarganya. Jagai mereka Bapa, biarlah kasus ini boleh semakin hari semakin berkurang Bapa, supaya kami semua Bapa boleh hidup sesuai surut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah persekutuan kami semakin indah, walaupun kami tidak bersama-sama berkumpul dan kami merindukan Bapa, kami bisa beribadah seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Kami datang di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami yang hidup. Amin. Iya, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan tetap berkati. Ikuti anjuran pemerintah, jangan keluar rumah, jaga kesehatan,
jaga kebersihan ya. Semoga dalam waktu dekat kita bisa bertemu, memuji Tuhan lagi bersama, dan tidak ada lagi penyakit yang seperti ini. Tuhan memberkati kita. Bye bye.